tahu Pak Ganjar ini akan menjadi calon presiden. Tapi kalau dana Basnas saja begitu kan susah. Malah saya lihat komentar dari netizen mengatakan, ngeles lagi gitu. Ketika Pak Ganjar menjelaskan duduk persoalannya dana Basnas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali perjumpaan kita ini, saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebohnya penggunaan dana Basnas untuk renovasi rumah kader PDIP yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo selaku kader PDIP berbuntut panjang. Banyak tuntutan agar Basnas diaudit mulai dari pusat sampai ke daerah supaya dana umat ini benar-benar bisa dipergunakan sesuai dengan semestinya. Seperti yang dikemukakan oleh Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas. Anwar Abbas menekankan agar dana Basnas ini dilakukan audit menyeluruh dari pusat sampai ke daerah supaya jelas penggunaan dananya. Sebab dana Basnas ini gunanya yang namanya zakat itu adalah untuk asnaf dan delapan. Apabila itu diselewengkan untuk yang lain, waduh, bagaimana jadinya? Karena itu tampaknya memang perlu dilakukan audit menyeluruh. Sahabat BN, kalau kita perhatikan penggunaan dana-dana yang tidak sesuai aturannya ini dari dulu-dulu telah terjadi. Dulu ketika bantuan sosial belum seketat sekarang lagi, belum ada menteri yang masuk bui karena penyalahgunaan dana bansos, dana sosial, itu dulu pihak-pihak yang berwenang, pejabat-pejabat yang berwenang senang sekali menggunakan dana sosial atau dana bantuan sosial untuk kepentingan politik dia. Misalnya pergi ke suatu daerah, apakah dia gubernur, bupati, wali kota, menteri dan lain sebagainya, diserahkannya bantuan, tidak disebutkannya bahwa bantuan itu dari dana bantuan sosial, Kementerian Sosial, tapi saya katakan dana dia. Makanya heboh jadinya ketika Pak Ganjar pada lalu itu seakan-akan dia menyerahkan uang dia pribadi untuk rehabilitasi rumah kader PDIP di Jawa Tengah. Ternyata dana Basnas. Walaupun Pak Ganjar telah menjelaskan bahwa ketika dia pergi ke lapangan tidak ada orang Basnas. Jadi orang Basnas ini entah dia yang menawarkan, entah Pak Ganjar yang meminta. Tapi yang jelas Basnas bersedia membantu 20 juta. Pak Ganjar katanya tidak apa-apa karena dana rumah itu kan sekitar 50 juta satu unit rumah. Jadi kalau Basnas kasih 20 kan kira-kira 30 juta lagi dia. Tetapi penjelasan Pak Ganjar ini sebenarnya sudah terlambat. Masyarakat tidak lagi percaya. Jadi sahabat, berapa susahnya kita sekarang mempercayai lembaga pemerintah kita, mempercayai para pejabat kita. Baru saja heboh masalah KPU yang membuat kepercayaan rakyat kepada KPU jadi luntur karena adanya di KPU semacam rekayasa dengan cara melakukan intimidasi, tekan, ancaman dan instruksi atau perintah kepada KPUD untuk meloloskan partai-partai yang tidak seharusnya lolos. Ditambah lagi hilangnya kepercayaan rakyat terhadap dana Basnas ini. Kalau Basnas ini tidak diaudit, memang rakyat tidak percaya. Kalau untuk pengumpulan dana umat ini rakyat sudah tidak percaya, gimana lagi jadinya? Untuk itu sahabat, tentu rakyat sekarang meminta kepada lembaga-lembaga pemerintah kita, tolonglah buat kepercayaan rakyat itu muncul kembali. Sekarang kelihatannya sudah bergeser, rakyat sudah sulit mempercayai
percaya pejabat kita ini sekarang sulit sekali. Untuk itu tentu rakyat meminta kepada para pejabat, kepada instansi pemerintah agar benar-benar dapat dipercaya oleh rakyat. Sekarang susah ini mencari orang-orang yang bisa dipercaya rakyat, susah sekali. Dana Basnas kemarin juga ribut masalah dana BPJS dan banyak lagi. Untuk itu sahabat, semoga mengawali tahun 2023, mengakhiri tahun 2022, kiranya pejabat kita menyadari bahwa dia butuh kepercayaan rakyat. Seorang calon pejabat, apakah calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, calon legislatif, kalau tidak dipercaya rakyat, akan susah rakyat memilih. Kita tahu Pak Ganjar ini akan menjadi calon presiden. Tapi kalau dana Basnas saja begitu kan susah. Malah saya lihat komentar dari netizen mengatakan, ngeles lagi gitu. Ketika Pak Ganjar menjelaskan duduk persoalannya dana Basnas ini. Sahabat, itu saja. Semoga pejabat kita bisa dipercaya. Dan kalaulah pejabat kita memang bisa dipercaya, bisa menggunakan uang benar-benar untuk rakyat dan untuk dia gajinya saja, tidak menyelewengkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya, tidak mempergunakan dana yang seharusnya untuk A digunakan untuk B, rakyat kita akan sejahtera. Dan rakyat sekarang tentu bisa melihat mana tokoh-tokoh yang bisa dipilih untuk calon presiden, untuk calon wakil presiden, untuk calon gubernur, bupati, wali kota, untuk calon legislatif nanti. Sekarang tentu rakyat telah bisa memilih orang yang suka-sukanya tidak jujur kepada rakyat, jangan dipilih lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.